Bertemu kembali. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan bahas mengenai sebaran bersama kontinu, khususnya mengenai konsep peluang dari Pobacak ganda kontinu. Pada kebanyakan kasus, kita seringkali tidak hanya tertarik pada satu Pobacak saja, tapi pada Pobacak yang berdimensi K. Jadi ada K Pobacak di sini yang biasanya kita notasikan sebagai vektor Pobacak X yang unsur-unsurnya adalah Pobacak X1, X2 hingga XK. Nah, nilai dari Pobacak ganda berdimensi K ini biasanya kita nyatakan sebagai vektor X kecil, jadi bersesuaian dengan nama Pobacaknya yang unsur-unsurnya adalah X1, X2 hingga XK. Nah, nilai dari Pobacak ganda berdimensi K ini dapat kita pandang sebagai sebuah nilai pengukuran yang dilakukan terhadap K karakteristik, atau bisa juga pengukuran yang dilakukan terhadap satu karakteristik saja, tapi dilakukan sebanyak K kali, sehingga nilai dari Pobacak tersebut merupakan hasil dari K ulangan sebuah percobaan. Pada definisi ini, kita akan definisikan Pobacak ganda kontinu tersebut. Nah, di sini dikatakan bahwa vektor Pobacak berdimensi K yang unsur-unsurnya adalah X1, X2 hingga XK dikatakan kontinu jika terdapat suatu fungsi yang dinyatakan sebagai f kecil X1, X2 hingga XK yang dinamakan fungsi kepekatan peluang bersama dari X sedemikian sehingga CDF-nya atau fungsi sebaran bersamanya dapat dituliskan sebagai f besar X1, X2 hingga XK merupakan integral lipat K dari f T1, T2 hingga TK do T1, do T2 hingga do T1 dari batas-batas minus sehingga hingga X1, minus sehingga hingga X2, sampai minus sehingga hingga XK untuk semua nilai X yang sama dengan X1, X2 hingga XK. Tidak semua fungsi f X1, X2 hingga XK itu dapat kita katakan sebagai fungsi kepekatan peluang bersama dari Pobacak berdimensi K. Nah, berdasarkan teorema ini, maka sembarang fungsi f X1, X2 hingga XK adalah fungsi kepekatan peluang bersama dari Pobacak berdimensi K jika dan hanya jika terpenuhi dua syarat ini. Yang pertama, f X1, X2 hingga XK harus lebih besar atau sama daripada 0 untuk semua nilai X, X1, X2 hingga XK. Nah, di sini ada nilai-nilai X 1, X2 hingga XK, sehingga f X1, X2 hingga XK lebih daripada 0. Nah, nilai X sehingga nilai f X1, X2 sampai XK-nya lebih daripada 0, itu yang dinamakan sebagai support set dari Pobacak tersebut. Jadi, kalau kita bicara mengenai support set dari sebuah Pobacak, artinya kita bicara mengenai nilai X sehingga f X1, X2 hingga XK-nya lebih daripada 0. Jadi tidak ada tanda sama dengannya di sini. Kemudian syarat kedua adalah integral lipat K dari f X1, X2 hingga XK, do XK, do X2, do X1 untuk semua nilai yang mungkin bagi Pobacak X1, X2 hingga XK tersebut. Artinya untuk setiap nilai pada support setnya harus sama dengan 1. Nah, itulah dua syarat kapan sebuah fungsi f X1, X2 sampai XK dapat kita katakan sebagai FKP bersama dari Pobacak ganda berdimensi K. Contoh, misalkan Pobacak ganda 2 yang memiliki fungsi kepekatan peluang bersama f X1, X2 sama dengan 1 jika X1-nya dari 0 hingga 1 dan X2-nya dari 0 hingga 1 juga, dan 0 untuk X1, X2 lainnya. Nah, kalau seperti ini fungsi kepekatan peluang bersamanya, maka yang menjadi support setnya adalah X dari 0 sampai 1 dan X2 dari 0 sampai 1. Yang kalau kita gambarkan, maka kita akan dapatkan daerah ini sebagai support setnya. Jadi, batasnya adalah dari X1-nya dari 0 hingga 1 dan X2-nya juga dari 0 hingga 1. Nah, daerah inilah yang merupakan support set dari Pobacak X1, X2 yang fungsi kepekatan peluangnya dinyatakan dengan cara seperti ini.
Kemudian contoh yang kedua, misalkan Pobacak ganda 2 yang dinamakan sebagai X dan Y memiliki fungsi kepekatan pulang bersama 8XY untuk 0 kurang dari X kurang dari Y kurang daripada 1 dan 0 selainnya. Nah, dari sini kita akan tahu bahwa yang menjadi support setnya adalah daerah X dan Y yang memenuhi 0 kurang dari X, kurang dari Y, kurang dari 1. Nah, bagaimana kita tahu daerah atau support set dari Pobacak X dan Y ini? Kalau kita gambarkan, sama seperti tadi, bahwa kita tahu bahwa X-nya nilainya berkisar dari 0 hingga 1, demikian juga dari untuk Y-nya. Y-nya juga berkisar dari 0 hingga 1. Tapi ada satu batasan lain di sini bahwa X-nya harus kurang daripada Y. Nah, untuk mendapatkan daerah tersebut, kita bisa lakukan cara seperti ini. Yang pertama, kita gambarkan garis X sama dengan Y, jadi sesuai dengan ininya, jadi X sama dengan Y. Nah, sehingga akhirnya daerah yang tadinya sudah didapatkan, X dari 0 hingga 1, Y dari 0 hingga 1, akan terbagi menjadi dua bahagian, yaitu daerah di atas dari garis X sama dengan Y dan daerah di bawah garis X sama dengan Y. Nah, masalahnya di sini daerah mana yang memenuhi X kurang daripada Y tersebut. Nah, cara yang paling gampang yang bisa kita lakukan adalah kita ambil salah satu titik, boleh di daerah yang pertama yang di atas garis atau yang daerah yang di bawah garis. Nah, di sini dicontohkan kita ambil satu titik yang berada di daerah di bawah garis, yaitu titik 0,50. Nah, jadi artinya X-nya 0,5 dan Y-nya sama dengan 0 di sini. Nah, dari sini kita dapatkan ternyata X-nya lebih daripada Y. Jadi X-nya 0,5, Y-nya 0, jadi X-nya lebih daripada Y. Padahal daerah yang kita inginkan adalah daerah X kurang daripada Y, sehingga daerah yang dimaksud itu adalah daerah yang di atas ini. Jadi inilah yang merupakan support set dari Pobacak X dan Y yang fungsi kepekatan peluangnya bisa kita nyatakan dengan cara seperti ini. Pobacak tunggal, peluang Pobacak, anggaplah Pobacaknya namanya X, berada di dalam suatu selang tertentu, itu kan akhirnya sama dengan luas daerah di bawah kurva Fx-nya yang dibatasi oleh selang tersebut. Nah, sekarang bagaimana konsep peluang dari Pobacak ganda kontinu? Nah, di sini coba perhatikan, misalkan Pobacak ganda X yang unsur-unsurnya adalah X1, X2 hingga XK memiliki fungsi kepekatan peluang bersama Fx1, X2 hingga XK. Nah, peluang X-nya berada di dalam suatu daerah A di sini, itu akan sama dengan integral lipat K yang diintegralkan adalah fungsi kepekatan peluang bersamanya, jadi Fx1 hingga XK yang diintegralkan terhadap XK, X dan seterusnya hingga X2, kemudian hingga X1. Jadi diintegralkan terhadap semua Pobacak berdimensi K tadi untuk setiap nilai yang ada pada daerah A tadi. Nah, untuk mengilustrasikan hal tersebut, perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah, memang untuk ilustrasi ini kita paling mungkin mengilustrasikan untuk Pobacak berdimensi 2 saja, karena untuk dimensi yang lebih besar relatif sulit untuk bisa diperlihatkan. Nah, misalkan Pobacak ganda 2 tersebut X1, X2 memiliki fungsi kepekatan peluang Fx1 dan X2 sama dengan 1. Jadi berapapun nilai X1, X2 yang berada pada support setnya, maka fungsi kepekatan peluangnya akan bernilai 1. Nah, hal itu dapat digambarkan dengan cara seperti ini. Misalkan kita punya support set di sini, jadi support setnya adalah nilai X1 dan X2 yang membuat Fx1, X2 ini bernilai lebih daripada 1. Jadi misalkan ini adalah support setnya. Nah, dengan fungsi kepekatan peluang Fx1, X2 sama dengan 1 ini, maka berapapun nilai X1, X2 yang ada pada support set ini, nilai fungsi kepekatan peluangnya akan sama dengan 1. Ya, akan sama dengan 1. Yang kalau kita gambarkan, bisa kita gambarkan sebagai daerah datar di sini, daerah datar yang tingginya sama dengan 1 di sini. Kemudian misalkan kita akan mencari peluang X1, X2 itu berada pada daerah A ini tadi. Ya, daerah A ini kita akan mencari nilai peluangnya. Yang kalau kita cari nilai FKP-nya di sini, kita akan dapatkan nilai FKP untuk setiap titik yang ada pada
daerah A ini itu sama dengan ada di daerah yang diarsir dengan tanda dengan warna biru muda ini tadi. Nah, kalau kita tarik garis dari alas ke fungsi kepekatan peluang yang tadi, maka kita akan dapatkan sebuah bangun berbentuk balok di sini, ya. Nah, volume dari balok yang terbentuk tadi, nah itulah yang bisa kita nyatakan sebagai peluang X1, X2-nya berada di dalam A tadi. Ya, jadi dengan kata lain kita bisa katakan bahwa peluang X1, X2 elemen A itu akan sama dengan volume bangun yang terbentuk yang alasnya sama dengan daerah A yang akan kita cari nilai peluangnya tadi, kemudian tingginya setara dengan fungsi kepekatan peluangnya. Nah, untuk kasus ini karena kebetulan fungsi kepekatan peluangnya sama dengan 1, sehingga tingginya akan sama dengan 1. Jadi daerah daerah atas dari balok ini akan berbentuk bidang datar. Tapi kalau seandainya Fx1, X2-nya bukan berupa konstanta, maka daerah atas dari bangun tersebut pasti tidak akan merupakan bidang datar yang seperti ini. Dan kalau seandainya kita punya fungsi kepekatan peluang yang berbentuk konstanta seperti ilustrasi ini, kita bisa saja sebetulnya menghitung peluang X1, X2-nya berada di dalam A itu seperti kita menghitung volume dari balok. Bagaimana menentukan peluang dari Pobacak ganda kontinu tersebut? Nah, untuk itu perhatikan beberapa ilustrasi berikut ini. Di sini misalkan Pobacak ganda berdimensi 2 X1, X2 memiliki fungsi kepekatan peluang bersama Fx1, X2 untuk X1 dari min 1 hingga 1 dan X2-nya dari min 2 hingga 2. Kalau kita gambarkan support set dari Pobacak X1, X2 itu, maka kita bisa dapatkan gambaran seperti daerah yang diberi warna biru muda ini tadi. Jadi X1-nya dari min 1 hingga 1, kemudian X2-nya dari min 2 hingga 2 di sini. Misalkan dengan menggunakan fungsi kepekatan peluang tersebut, maka untuk setiap pasangan X1, X2 yang berada pada support set tersebut, nilai Fx1, X2-nya akan lebih daripada 0, sedangkan untuk nilai X1, X2 yang lain yang berada di luar support set tersebut, nilai Fx1, X2-nya akan bernilai sama dengan 0. Nah, misalkan di sini kita akan tentukan peluang X1 berada di antara 0 dan 1, dan X2 berada di antara min 1 dan 2. Nah, daerah inilah yang dimaksud dengan daerah A yang akan kita cari nilai peluangnya. Yang kalau kita gambarkan dari gambaran tadi, maka kita akan dapatkan daerah A tersebut adalah seperti ini. Nah, sekarang bagaimana cara kita menghitung nilai peluang tersebut? Menentukan nilai peluang tersebut dapat kita lakukan dengan cara mengintegralkan, karena hanya ada 2 Pobacak di sini, maka integral yang kita lakukan adalah integral lipat 2 di sini. Yang diintegralkan adalah Fx1, X2, kita integralkan untuk setiap variabelnya. Jadi terhadap X2, terhadap X1. Jadi kalau seperti ini, berarti kita integralkan terhadap X2 terlebih dahulu, maka batas yang ada di sini adalah dari min 1 hingga 2. Jadi batas dari X2-nya. Jadi batas dari X2 dari min 1 hingga 1. Dan yang terakhir kita lakukan integral terhadap X1, berarti batas dari integral yang di luar ini adalah batas dari X1, batas dari X1 adalah dari 0 hingga 1. Boleh kita mengintegralkan X1 dulu baru X2? Boleh saja, ya. Berarti pengintegralan yang kita lakukan itu menjadi seperti ini. Jadi yang diintegralkan tetap fungsi kepekatan peluang bersamanya, diintegralkan terhadap X1 dulu, berarti batas dari integral yang ada di dalam ini adalah batas dari X1, berarti 0 hingga 1, dan integral kedua yang kita lakukan adalah terhadap X2, berarti batas dari integral yang di luar ini adalah batas dari X2, yaitu dari min 1 hingga 2. Misalkan ingin ditentukan peluang X1 kurang daripada 0,5, X2-nya lebih daripada 0. Kalau kita gambarkan
daerah A yang akan kita cari nilai peluangnya itu, kira-kira kita akan dapatkan gambaran seperti ini. Jadi X1-nya kurang daripada 0,5, kemudian X2-nya lebih daripada 0, X2 lebih daripada 0. Oke. Nah, kalau kita kembali lagi ke definisi support set tadi, kita akan dapatkan bahwa untuk daerah yang ada di support set, kita nilai fungsi kepekatan peluangnya akan lebih daripada 0, sedangkan untuk daerah-daerah lain yang berada di luar support setnya, nilai fx1, x2-nya akan sama dengan 0 di sini. Sehingga sebetulnya untuk mendapatkan peluang X1 kurang daripada 0,5, X2 lebih daripada 0 ini, sebetulnya kita cukup memperhatikan daerah yang ada pada support set tadi. Jadi bisa kita katakan daerah irisan antara daerah A yang dimaksud dengan daerah support set kita gitu. Ya, sehingga mendapatkan peluang X1 kurang daripada 0,5, X2 lebih daripada 0 tersebut, itu sama saja kita mencari nilai peluang X1-nya dari min 1 hingga 0,5, kemudian X2-nya dari 0 hingga 2. Yang kalau kita cari dengan cara mengintegralkan, kita akan dapatkan integral lipat 2 yang diintegralkan adalah fx1, x2. Kalau di sini kita integralkan terhadap x2 dulu, berarti batas dari integral yang di dalam ini adalah batas x2. Berarti batas x2-nya adalah dari 0 hingga 2 di sini. Yang dilanjutkan dengan mengintegralkan terhadap X1, berarti batas integral yang ada di luar ini adalah batas dari X1. Batas dari X1 tadi adalah dari min 1 hingga 0,5. Dan sekarang contoh yang ketiga. Contoh ketiga ini relatif lebih sulit dibanding dua contoh yang sebelumnya. Nah, misalkan kita akan mendapatkan peluang X1 lebih daripada X2. Jadi, daerah A yang dimaksud itu adalah daerah yang dimana X1-nya lebih daripada X2. Seperti apa daerah yang dimaksud tersebut? Nah, untuk itu kita bisa cari dengan terlebih dahulu membuat garis X1 sama dengan X2. Jadi sesuai dengan daerah yang akan kita cari nilai peluangnya. Jadi kalau di sini daerah yang dimaksud adalah X1 lebih daripada X2, berarti yang kita buat adalah garis X1 sama dengan X2. Nah, sehingga daerah pada diagram Kartesius ini akan terbagi menjadi dua bagian, daerah yang ada di atas dari garis dan daerah yang ada di bawah dari garis. Nah, untuk menentukan daerah yang kita maksud tadi, jadi daerah X1 lebih daripada X2, kita bisa tentukan dengan cara mengambil salah satu titik, boleh di daerah yang di bawah maupun daerah yang di atas, kemudian kita periksa apakah titik tersebut memenuhi X1 lebih daripada X2 atau tidak. Ya, nah kalau itu dilakukan, maka kita akan dapatkan bahwa daerah yang dimaksud tersebut adalah daerah yang berada di bawah garis X1 sama dengan X2. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai peluang X1 lebih daripada X2, ya, itu bisa kita lakukan dengan cara mengintegralkan lipat 2. Yang diintegralkan adalah fungsi kepekatan peluangnya kita integralkan terhadap X1, X2, kemudian dilanjutkan dengan X1 atau X1 dulu, kemudian dilanjutkan dengan X2. Ya, nah yang sering menjadi masalah yang perlu kita hati-hati betul untuk menentukannya adalah batas dari integral ini tadi gitu. Ya. Jadi untuk daerah yang akan kita cari nilai integralnya adalah daerah X1 lebih daripada X2. Artinya apa? Artinya nilai X1-nya bisa jadi tergantung nilai X2 atau sebaliknya nilai X2-nya tergantung nilai X1-nya. Nah, untuk menetapkan batas ini kita harus hati-hati ya. Batas yang di luar ya tidak boleh mengandung X1 atau X2 sama sekali. Ya, jadi kalau akan tergantung nilai X1-nya akan tergantung X2 atau sebaliknya, maka batas itu harus kita letakkan pada batas yang di tengah ini tadi. Ya, sebagai contoh, misalkan sekarang kita akan integralkan terhadap X2 dulu, baru terhadap X1. Berarti batas X1 tidak boleh mengandung X1 ataupun X2. Nah, sekarang coba kita lihat pada gambar tadi. Ya, kalau kita ingin agar
X1-nya tidak tergantung X2, maka X1-nya harus kita ambil dari min 1 hingga 1, sehingga akhirnya batas dari X1-nya adalah dari min 1 hingga 1. Nah, tinggal kita tetapkan batas dari X2-nya. Untuk mendapatkan batas dari X1, X2-nya, coba dibayangkan kita punya sumber cahaya di sini, ya, kemudian kita arahkan ke sumbu vertikal, karena yang akan kita cari adalah batas dari X2. Nah, kalau kita arahkan ke bidang ini, maka kita akan kita ketahui bahwa cahaya tersebut itu akan mulai dari garis ini, ya, garis ini adalah garis X2 sama dengan min 2, hingga garis yang ini. Ya, garis ini adalah garis X2 sama dengan X1. Sehingga batas integral yang di dalam ini akan bisa kita tuliskan sebagai, ya, dari min 2 hingga X1. Jadi dari min 2, X2-nya hingga X1 di sini. Sekarang bagaimana kalau seandainya integralnya kita lakukan terhadap X1 dulu, baru X2. Nah, kalau kita lakukan dengan cara seperti itu, maka batas yang di dalam ini adalah batas dari X1 dan batas yang di luar adalah batas dari X2. Nah, prinsipnya tetap sama, bahwa batas yang di luar yang kita integralkan terakhir kali harus tidak mengandung variabel pobah apapun. Jadi tidak boleh mengandung pobah X1 maupun nilai dari pobah X2 di sini. Nah, jadi kalau kita lihat di gambar ini, ya, kalau kita lihat di gambar ini, maka X2 itu adalah sumbu vertikal, ya. Jadi batas X2 adalah dari min 2 hingga 1. Jadi kita ambil nilai X2 yang paling kecil dan nilai X2 yang paling besar. Jadi di sini dari min 2 hingga 1. Nah, kenapa 1 di sini? Karena titik ini ada pada garis X2 sama dengan X1, sementara X1 pada titik ini adalah sama dengan 1, berarti X2-nya juga akan sama dengan 1 di sini. Makanya batas dari X2-nya adalah dari min 2 hingga 1. Nah, tinggal sekarang kita menentukan batas dari X1-nya. Nah, untuk mendapatkan batas dari X1, bayangkan juga kita punya sebuah sumber cahaya yang menyorot sejajar dengan sumbu horizontal, jadi sejajar dengan sumbu X1-nya, karena memang batas X1 yang sekarang yang akan kita cari gitu. Nah, kalau ada sumber cahaya yang menyorot daerah A yang akan kita cari nilai peluangnya tadi, maka cahaya itu akan sama-sama berakhir di garis ini. Garis ini adalah garis X1 sama dengan 1, tapi awalnya berbeda. Ketika X2-nya dari min 2 hingga min 1, awal cahayanya adalah pada garis ini, yaitu pada garis X1 sama dengan min 1. Tapi ketika X2-nya dari min 1 hingga 1, maka cahayanya itu akan dimulai pada garis yang ini. Jadi garis X2 sama dengan X1, sehingga beda. Jadi akhirnya sama, yaitu sama-sama di X1 sama dengan 1, tapi awalnya berbeda. Ya, nah untuk itu daerah A ini harus kita bagi menjadi dua bahagian. Ya, daerah yang pertama yang di bawah, kemudian daerah yang kedua yang di atas. Sehingga untuk mendapatkan nilai peluangnya, kita juga harus lakukan dua kali. Jadi penjumlahan dari dua nilai peluang untuk kedua daerah tersebut. Ya, jadi jumlah dari integral fx1x2 2x1 2x2 untuk daerah yang pertama kita tambahkan dengan integral dari fx1x2 2x1 2x2 untuk daerah yang kedua. Nah, sekarang coba kita lihat untuk daerah pertama sekarang dulu, ya. Untuk daerah pertama, x2-nya adalah dari min 2 hingga min 1, min 2 hingga min 1. Sedangkan X1-nya kalau kita lihat di sini adalah dari X1 sama dengan min 1 dan X1 hingga X1 sama dengan 1. Jadi batasnya di sini adalah dari min 1 hingga 1. Itu untuk daerah yang pertama. Untuk daerah yang kedua, kita lihat bahwa X2-nya adalah dari
min 1 hingga 1, ya, min 1 hingga 1, tapi X1-nya nilainya adalah dari garis ini, ya, dari garis ini sampai garis ini. Ya, garis ini adalah garis X1 sama dengan X2. Makanya batas dari integral yang di tengah, yang di dalam ini adalah dari X2 hingga garis ini. Garis ini adalah garis X1 sama dengan 1. Sehingga batas integralnya adalah X2 sampai 1. Sehingga peluang X1 lebih daripada X2 ini dapat kita hitung dengan cara menjumlahkan integral fx1 x2, 2x1, 2x2, batas untuk x1-nya adalah dari min 1 hingga 1, dan batas dari x2-nya adalah dari min 2 hingga min 1, kita tambahkan dengan integral fx1 x2, 2x1, 2x2, batas dari x1-nya adalah dari x2 hingga 1, dan batas dari x2-nya adalah dari min 1 hingga 1. Jadi bisa dilihat kita masing-masing kita punya dua pendekatan. Bisa X1 dulu yang kita integralkan, bisa X2 dulu yang kita integralkan. Tapi untuk kasus-kasus yang semacam ini, kita harus betul-betul jeli. Ya, kita harus betul-betul hati-hati. Ya, kita usahakan menghitungnya dengan cara yang lebih mudah. Ya, seperti pada kedua kasus ini mungkin akan lebih mudah kalau seandainya kita mengintegralkan terhadap X2 dulu baru terhadap X1. Karena kalau kita lakukan dengan cara yang kedua ini, ternyata perhitungan kita menjadi lebih rumit dibanding cara yang pertama tadi. Kita akan cari peluang X1 kurang dari 1,5, X2-nya kurang dari 1. Secara definisi, kita bisa dapatkan nilai peluang itu dengan cara mengintegralkan fungsi kepekatan peluangnya terhadap X1 dan X2 atau sebaliknya, di mana kalau kita integralkan terhadap X1 terlebih dahulu, maka batas yang di dalam ini adalah batas dari X1. X1-nya di sini kurang dari min 1,5, berarti artinya dari minus sehingga hingga min 1,5. Jadi batasnya di sini minus sehingga hingga min 1,5. Dan batas yang di luar adalah batas dari X2. X2-nya kurang dari 1, berarti dari minus hingga 1, sehingga batasnya adalah min hingga 1. Nah, kalau kita gambarkan daerah X1 kurang dari min 1,5, X2 kurang dari 1 itu, kita bisa gambarkan dengan cara seperti ini. Jadi kita ambil titik min 1,5, 1, maka daerah X1 kurang dari min 1,5, X2 kurang daripada 1 adalah seperti daerah yang diberi warna biru agak lebih gelap ini. Nah, sebelumnya kita sudah tahu bahwa nilai X1, X2, fx1, x2 akan bernilai lebih daripada 0 untuk x1, x2 yang ada pada support set ini saja gitu. Sementara untuk nilai-nilai lain yang berada di luar support set, maka fx1, x2-nya akan bernilai sama dengan 0. Sehingga ketika kita mencari nilai peluang X1 kurang dari min 1,5, X2 kurang dari 1, berarti daerah ini berada di luar support setnya, sehingga fx1, x2-nya akan bernilai sama dengan 0. Yang kalau kita integralkan, maka kita akan dapatkan hasil sama dengan 0 di sini. Yang kita akan mencari peluang X1 kurang dari 1,5 dan X2 kurang dari 2,5. Kalau secara definisi kita akan dapatkan dengan cara mengintegralkan fx1, x2, 2x1, 2x2, batas x1-nya adalah min tak hingga 1,5, batas dari x2-nya adalah dari minus tak hingga 2,5. Kalau kita gambarkan, maka daerah yang dimaksud itu adalah daerah seperti ini. Ya, nah kalau kita lihat, sebetulnya daerah X1 kurang 1,5, X2 kurang dari 1,5 ini, ada daerah-daerah yang fx1, x2-nya lebih daripada 0, yaitu yang ada pada support set ini, dan daerah-daerah yang nilai X1, x2-nya sama dengan 0 di situ. Sehingga untuk daerah-daerah yang fx1, x2-nya sama dengan 0, kita tidak perlu perhatikan. Yang perlu kita perhatikan hanyalah daerah yang fx1, x2-nya lebih daripada 0, yaitu daerah pada support setnya.
Sehingga kita bisa lihat bahwa irisan dari daerah yang akan kita cari nilai peluangnya tadi, yaitu daerah ini, itu akan sama dengan support setnya sendiri. Dan kita tahu bahwa total peluang pada daerah support set tersebut akan sama dengan 1, sehingga nilai peluang X1 kurang dari 1,5, X2 kurang dari 2,5, itu akan sama dengan peluang setiap nilai X1, X2 yang berada pada support set, berarti sama dengan 1 di sini. Demikianlah penjelasan mengenai penentuan peluang dari Pobacak ganda kontinu. Nah, untuk lebih memahami materi yang dijelaskan pada video pembelajaran ini, silahkan simak bagian kedua dari sebaran bersama kontinu ini yang berisi contoh-contoh penerapan, contoh-contoh perhitungan nilai peluang untuk Pobacak kontinu ganda ini. Selamat belajar.